Awas, geser kiri, geser kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Senang sekali saya Ibnu Arif dari Forum News Network bisa kembali bertemu dengan Anda. Kita masih akan menyoroti soal polisi ini. Dunia polisi ini paling menarik tuh. Kalau kemarin kan kita baru saja heboh adanya Kapolsek wanita yang pesta narkoba dengan 11 orang anggotanya. Kali ini ada peristiwa yang sebenarnya jauh berbeda dan bertolak belakang sekali dengan kasusnya Ibu Polwan tadi, yakni TMC Polda Metro Jaya itu mengunggah sebuah video yang menurut saya video ini sangat human tadi seperti Anda lihat bagaimana anggota dari Polda Metro Jaya itu berjibaku menyelamatkan seorang korban, katanya sebutnya itu anak itu katanya disebutnya yang meninggal dunia karena COVID dan mereka menerobos banjir dan membawa peti jenazah dan kemudian menggunakan perahu karet mengevakuasi jenazah. Ini foto ini sangat human sekali. Coba kita coba tonton nih videonya. Ini videonya durasinya 90 detik, sangat luar biasa. Awas, geser kiri, geser kiri. Kak, jangan divideoin, Kak. Pelan. Mobil ambulan. Ambulan. Bagus. Lihat ke situ aja. Jalan sini. Saya sendiri semula ketika melihat video ini sangat terharu dan saya tidak menyadari karena fokus saya adalah pada peristiwa dramatis tadi. Bagaimana dalam situasi banjir para polisi menggunakan APD dan kemudian menerobos banjir mengevakuasi jenazah. Tetapi kemudian setelah saya membaca media sosial dan juga muncul di media-media mainstream, ada satu kasus yang menarik sekali ternyata yang disoroti oleh para netizen, yakni pertama adalah peristiwa yang terjadi pada detik ke-35. Coba kita lihat ini gambarnya sekali lagi pada detik ke-35. Kalau dalam posisi yang slow motion bisa kelihatan peristiwa terjadi. Ya, nah itu Anda lihat itu pada detik ke-35 rupanya salah seorang anggota kepolisian itu yang ikut mengawal mendekati warga dan merampas handphone warga. Kelihatannya warga ini mengabadikan peristiwa tersebut, tetapi kemudian di HP-nya dirampas. Sayang sekali ya, mengapa kok mesti dirampas ya? Padahal kan ini juga peristiwa biasa saja, bukan peristiwa yang harus dirahasiakan. Malah justru ini harusnya diviralkan gitu kalau dalam bahasa sekarang, karena ini sisi humanis dari polisi yang selama ini disoroti selalu keburukannya saja. Dalam peristiwa ini tentu saja sebenarnya kalau dikemas dengan sangat baik ini bisa menjadi semacam public relation yang sangat luar biasa bagi polisi. Dan yang kedua yang juga disoroti oleh netizen ini adalah salah satu orang yang di depan, saya tidak tahu apakah itu juga termasuk anggota kepolisian yang hanya mengenakan kaos hitam
dan dia tidak mengenakan APD sama sekali. Nah, ini juga disoroti ya. Kemudian para netizen sebenarnya nggak terlalu ganas gitu. Ada komentar-komentarnya, ada yang nyebut menanyakan apakah sudah kebal COVID sehingga tidak memakai APD. Kemudian juga ada yang mengomentari misalnya gini, gara-gara nilas titik rusak susu sekolam gitu. Jadi sebenarnya secara umum meskipun netizen mempersoalkan perilaku dari seorang anggota polisi yang merampas handphone warga, tetapi tone-nya sangat positif. Dan ini sebenarnya sekali lagi kalau dikemas dengan sangat baik itu kan bisa menutup peristiwa yang terjadi di Bandung. Yakni ditangkapnya Kompol Yuni Purwanti yang pesta narkoba bersama 11 orang anggotanya. Ini betul-betul membuat citra polisi hancur-hancuran. Dan seharusnya polisi bisa membuat semacam public relation yang mengimbangi peristiwa itu. Kenapa? Karena kalau kita mengamati sebenarnya saya melihat ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang bisa dikemas oleh polisi dengan sangat baik, terutama di saat bencana semacam ini. Foto-foto ini tidak hanya terjadi pada peristiwa banjir saat ini yang sedang melanda berbagai daerah, terutama Jakarta. Foto-foto ini menunjukkan bagaimana para polisi berjibaku menolong warga korban bencana banjir. Jadi kalau foto-foto ini, peristiwa-peristiwa semacam ini dikemas dengan sangat baik, ini sangat luar biasa. Tetapi tentu saja ini targetnya jangan hanya untuk public relation, tapi memang inilah realnya polisi kita. Sebab kan kita tahu bahwa moto dari polisi itu kan melindungi dan mengayomi. Jadi itulah harusnya yang dicitrakan dan dilaksanakan oleh polisi di lapangan. Tetapi citra polisi saat ini jujur saja sangat sangat buruk. Dalam beberapa survei juga menyebutkan bahwa polisi adalah salah satu lembaga yang terkorup. Ini kan kita membayangkan misalnya kita membayangkan ideal seperti apa sih postur polisi itu atau profil polisi itu seperti apa. Itu mungkin kalau kita mau ngacu yang sangat legend itu adalah Scotland Yard di Inggris itu. Di Inggris bahkan sampai ada semacam pameo jargon gitu. Lebih baik tidak punya perdana menteri, tidak punya pemerintahan daripada tidak punya Scotland Yard. Itu menunjukkan betapa orang Inggris sangat mencintai polisinya. Beda sekali kalau dengan Indonesia ini. Dan langkah-langkah ini kelihatannya sangat disadari oleh Kapolri yang baru, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Misalnya sebagai instruksi untuk merevisi Undang-Undang ITE dan juga segera membuat pedoman berkaitan dengan pelaksanaan atau penegakan hukum berkaitan dengan Undang-Undang IITE, UU ITE ini kan Kapolri sekarang ini segera memerintahkan para Kapolres dan Kapolda untuk membuat pedoman. Sebab ini luar biasa nih. Saya kutip pernyataan dari Kapolri sendiri bahwa saat ini UU ITE itu sudah tidak sehat dalam pelaksanaannya. Dan dia menyatakan ini kalimatnya kok persis seperti yang sering disebut oleh para pengkritik pemerintah dan juga kalangan oposisi bahwa penerapan UU ITE itu represif terhadap kelompok yang kritis, kelompok penentang pemerintah dan tumpul gitu terhadap kelompok yang menjadi pendukung pemerintah. Ini bahasa yang luar biasa dari seorang Kapolri. Jadi tentu kita punya harapan agar Polri itu betul-betul menjadi figur yang dicintai seperti Scotland Yard gitu yang punya moto melindungi dan mengayomi. Nah, langkah ini luar biasa kalau itu bisa dilaksanakan oleh Kapolri dengan sangat baik, tentu saja dampaknya akan luar biasa. Mengapa? Karena selama ini Undang-Undang UU ITE dan kemudian juga tukang lapor, buzzer, ini satu paket ini ya. Jadi saya kelompokkan jadi satu saja, tukang lapor ke polisi dan buzzer ini sebenarnya spesiesnya sama ini. Spesies anjing herder yang tukang menyalak ketika majikannya merasa diganggu. Dan kedua bersama dengan Undang-Undang UU ITE tadi itu dua paket yang kalau dilakukan langkah-langkah yang serius dari pemerintah, satu sisi revisi undang-undangnya, kemudian polisi juga menerapkannya dengan cara yang selektif, yang lebih berkeadilan, sehingga tidak ada masyarakat merasa diperlakukan secara tidak adil, ini dampaknya sangat serius gitu. Berhenti itu berbagai keributan-keributan akibat saling melapor ini. Dan tentu saja harus diikuti langkah-langkah yang konkret, misalnya dalam kasus-kasus yang sudah dilaporkan, sudah masuk di kepolisian, bisa langsung dilakukan SP3 kalau sudah statusnya menjadi tersangka. Sementara yang belum menjadi tahap penyidikan atau masih dalam tahap penyelidikan bisa langsung ditolak.
Langkah berikutnya tentu saja tidak bisa dilakukan oleh polisi sendiri. Kasus-kasus yang dianggap P21 atau lengkap untuk penyidikan di kejaksaan itu bisa dideponering oleh Jaksa Agung. Sementara kasus-kasus yang sudah berlangsung di pengadilan, kita tahu ada beberapa aktivis kami, misalnya seperti Sagan dan Nainggolan, Jumhur Hidayat, Anton Permana, dan sejumlah aktivis kami di berbagai daerah, serta kelompok-kelompok oposisi lain yang sudah bergulir di pengadilan, itu hakim-hakimnya bisa memvonis bebas misalnya. Ini dampaknya luar biasa. Dan langkah lain itu sebenarnya salah satunya ini yang citra buruk polisi ini kan sangat terlihat tuh di jalan raya. Ini memang langsung nyata bagaimana pungli itu terhadap para pengendara bermotor itu kan luar biasa besar, dan saya kira menyumbang citra buruk karena bisa dilihat langsung oleh masyarakat di lapangan. Dan Kapolri itu sudah memerintahkan Kakor Lantas untuk segera menerapkan tilang elektronik. Ini keren. Ini kalau sampai terjadi dilaksanakan itu sangat keren karena mengurangi interaksi antara polisi dengan para pelanggar lalu lintas. Dan di situ tuh biasanya peluang Polri itu. Kita tahulah biasanya ada nego-nego. Banyak sekali kan kita mendapatkan video-video viral di lapangan bagaimana seorang polisi lalu lintas melakukan pungli terhadap pengguna jalan raya yang dianggap melanggar lalu lintas. Dan persoalannya kadang-kadang sepele dan terkesan dicari-cari, mulai dari tidak menyalakan lampu, kemudian spionnya tidak lengkap, bahkan kemudian kalau toh semua itu lengkap masih dicari-cari lagi. Ini dengan tilang elektronik yang akan dilakukan oleh Kapolri ini tentu saja bisa dikurangi. Katanya sih kabarnya menurut Kakor Lantas itu akan 19 provinsi yang akan dimulai dengan tilang elektronik. Dan kemudian nanti akan meluas dan seluruh Indonesia yang 34 provinsi akan diberlakukan tilang elektronik. Ini dijamin sangat mengurangi perilaku pungutan-pungutan liar di lapangan dan kemudian citra polisi kalau terlaksana itu sangat baik. Saya kira cara di Cina itu bisa ditiru itu. Kita kalau pergi katakanlah kota-kota besar seperti di Beijing itu sangat jarang kita bisa melihat polisi-polisi di jalan raya, terutama polisi lalu lintas. Tetapi ketika terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas misalnya, polisi dengan segera tiba. Mengapa? Karena mereka memang ada TMC-nya, Traffic Management Control-nya itu sangat bagus. Jadi terekam di kamera ketika terjadi kecelakaan, polisi langsung tiba. Dan apa yang polisinya, bagaimana penegakan polisi? Polisinya itu mengenakan kamera di dadanya gitu. Jadi ketika dia menangani kasus di lapangan, kemudian dia bertemu dengan para korban atau misalnya yang menabrak atau ditabrak, itu semua terekam di TMC. Jadi bisa dikontrol. Kalau terjadi penyelewengan, misalnya terjadi hengki-pengki di lapangan, ada negosiasi-negosiasi, itu baik video maupun gambar yang bisa terlihat. Ini sangat keren sekali. Jadi kita dukung Kapolri untuk melakukan perbaikan-perbaikan di lingkungan kepolisian. Tapi tadi itu perilaku seperti tadi, perilaku seorang petugas dari Polda Metro Jaya yang merampas kamera warga tadi, seharusnya tidak perlu terjadi. Ngapain sih? Sudah melakukan aksi yang luar biasa heroik, kemudian gara-gara itu rusak karena aksi arogan. Pak Polisi, kami itu betul-betul merindukan Anda sebagai petugas kepolisian yang melindungi dan mengayomi. Saya Sunarif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.